Ketemu lagi kita. Halo, selamat sore untuk sahabat-sahabat Public Speaking Corner. Wah, senang sekali bisa jumpa kembali di acara sore kita kali ini. Nah, hari itu spesial banget karena apa? Weekend nih, soalnya mau kemana? Mungkin untuk sahabat-sahabat Public Speaking Corner sudah jalan-jalan kemana saja. Nah, untuk acara kali ini seperti biasanya, saya Surya Ditama akan memberikan seputar informasi mengenai public speaking nih, yang mau belajar dengan seseorang yang menginspirasi, seseorang yang memotivasi. Dengan siapa? Ada yang tahu nggak nih? Sudah tahu ya? Untuk narasumber kita kali ini spesial banget, menarik, yaitu Kak Chandra Wiguna. Nah, Kak Chandra ini adalah seorang banker di mana kesehariannya juga memiliki aktivitas di dunia sosial. Dia bekerja di bank kurang lebih selama 10 tahun. Menariknya, Kak Chandra ini memiliki aktivitas yang luar biasa banyak sekali, terutama di dunia sosial. Anak-anak yang mempunyai latar belakang atau yang sedang memiliki hukuman atau terjerat di dalam penjara. Nah, Kak Chandra juga memberikan santunan ataupun masukan, motivasi kepada anak-anak yang ingin belajar. Oke, terima kasih sekali sudah bergabung. Kita lihat dan saya akan mengundang Kak Chandra. Pastinya bakal seru karena kita berdua akan memberikan informasi hal-hal menarik, cerita pengalaman yang akan disampaikan oleh Kak Chandra. Oke, akan saya undang Kak Chandra. Let's check it out. Halo, Oke, selamat wah. siang. Oke, siang luar biasa sekali. Gimana kabarnya Kak Chandra? Sehat ya? Alhamdulillah Wah, sehat, tetap semangat walaupun kondisinya juga sekarang lagi nggak menentu. Ditambah oh lagi iya. mungkin banyak banyak teman-teman kita juga mungkin yang lagi isoman atau Oh teman-teman kita betul. yang mungkin saat ini kesehatannya juga kurang membaik. Tapi semoga Iya. tidak mengurangi apa namanya semangat mereka untuk terus belajar, untuk terus berpikir positif dalam menghadapi keadaan yang seperti ini gitu. Oh ya, Surya sendiri gimana? Oke. Kak Surya sendiri gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat Kak Chandra. Aku sambil minum ini Kak ya, soalnya udara Oh panas baik, ini. boleh Gak boleh apa-apa boleh. ya. Hmm, Ya udaranya tapi memang luar luar biasa biasa dong. panas banget emang. Iya, jadi panas banget. Nah Kak Chandra, mungkin saat ini kan sedang masa PPKM. Apakah Kak Chandra masih menjaga kesehatan tubuh atau menjaga imun yang sedang dilakukan, atau ada cara lain untuk menjaga kesehatan seperti apa kalau ala Kak Chandra? Kalau aku sih kayak mana ya? Memang ini bukan hal yang mudah ya, menghadapi sesuatu yang saat ini mungkin segala sesuatunya nggak pasti gitu. Tapi Ya, berpikir betul. positif itu adalah satu hal yang harus tetap dilakukan karena kalau kita nggak berpikiran positif, nanti pikiran-pikiran kita jadi malah membuat kita sakit seperti itu. Yang tadinya malah Ah, betul. harusnya Sip, sehat, setuju. malah jadi nggak sehat gitu kan. Sip, setuju. Seperti itu. Oh ya, hari ini terima kasih sekali loh sebelumnya aku udah diundang buat Oh live iya, Instagram sama di Kak Public Speaking Chandra. Corner. Ini Oh iya. sebuah apa ya? Sebuah kehormatan sih buat aku soalnya mungkin banyak dari teman-teman kita itu eh, bingung atau mungkin banyak dari teman-teman kita yang sebenarnya pengen banget punya Iya, punya usaha. Kemudian saya yakin mungkin betul. semua orang juga punya jiwa entrepreneurship, cuman mereka nggak tahu nih kayak mana sih kiat-kiatnya, kemudian caranya seperti apa dan sepenting apa sih public speaking Iya, untuk seorang marketing seperti itu. Dan pembahasan kita siang asli, hari ini betul. juga semoga bisa menginspirasi orang-orang yang lagi nonton live bareng kita semua. Gitu. Nah, betul. Nah, Kak, di sini kan judul kita, topik kita kan ini kan menarik sekali. Yang jelas pastinya saya berharap dan teman-teman Public Speaking Corner bisa memberikan kiat-kiat tips-tips bagaimana sih memiliki strategi sukses untuk menjadi pembicara yang rich. Nah, rich ini seperti apa di dunia marketing dan bisnis? Nah, kalau menurut Kak Chandra ini, seberapa penting sih speaking skill atau communication skill itu bagi seorang marketing? Bahwasanya kita harus
Apakah punya kiat-kiat khusus? Apakah kita harus menjadi pribadi yang oke, good looking, atau bagaimana nih Kak? Karena contohnya seperti saya sekarang ini kan sambil minum juga kan Kak. Pastinya kita mempunyai sebuah produk. Nah, produk ini apa yang kita tampilkan tuh apakah menjanjikan supaya kita bisa menjadi seseorang yang memiliki communication skill yang good, the best gitu. Oke Kak Chandra mungkin bisa bantu untuk share dengan teman-teman Public Speaking Corner. Oke, sebelum kita bahas tentang bagaimana kiat-kiatnya, Iya, kemudian bagaimana sih cara menjadi seorang marketing yang baik, kita harus tahu dulu nih bahwa marketing itu adalah sebuah profesi yang memiliki jangka waktu yang panjang, alias betul. everlasting. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena semua perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya tenaga marketing, dan tenaga marketing itu Iya, sendiri adalah orang-orang yang mungkin memiliki yang harus memiliki jiwa untuk marketing gitu. Dan menjadi iya, seorang marketing itu bukan pekerjaan yang mudah ataupun bukan juga betul, pekerjaan yang sulit. Karena betul. menjadi seorang marketing itu adalah menjadi orang yang harusnya memiliki rasa apa ya, peduli yang lebih terhadap customer. Kemudian dia juga bukan tipe orang yang gampang menyerah, karena yang Iya, dihadapi mereka kan pasti banyak sekali jenis-jenis customer ya, di mana iya customer-customer betul. itu pastinya punya yang namanya kriterianya masing-masing seperti itu. Nah, Iya. sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis marketing itu apa aja sih gitu. Kalau yang Kak Surya tahu dulu deh, marketing tuh menurut pandangan Kak Surya marketing itu apa? Marketing itu kan di mana kita punya produk nih, jadi kita pasarkan dengan orang-orang halayak umum, apakah dari tampilannya sudah oke, apakah harganya sudah bisa menjamin, dan apakah konsumen itu sudah punya pandangan, wah, bahwasannya produk yang ditawarkan tuh sudah bagus. Tapi sebenarnya tidak cukup hanya dengan tampilan saja, ya Kak Chandra, bahwasannya pemasaran dalam bidang pemasaran pun sudah ada triknya masing-masing, sudah ada inovasi dan kreatifnya masing-masing. Contohnya saja minuman ini sudah dilengkapi dengan topping-topping yang enak, sedang dilengkapi dengan agar bagaimana memberi cover hiasan kreasi yang enak agar bisa dibeli. Nah, itu pemasaran yang saya tahu seperti itu, Kak. Oke, jadi marketing itu sebenarnya sejauh yang saya tahu, marketing itu banyak sekali jenisnya. Iya, Tergantung kita mau menjadi marketing yang seperti apa gitu. Ada yang iya, namanya konvensional marketing. Apa itu konvensional marketing? Konvensional marketing itu iya, adalah marketing yang biasanya kita lihat kayak contoh, ada sebuah pameran yang mereka bagi-bagikan flyer, kemudian iya, mereka ngajakin apa namanya langsung directly ke customer gitu, menawarkan produknya, itu iya, namanya konvensional marketing. Kemudian ada iya, lagi yang namanya telemarketing. Telemarketing itu adalah marketing yang mencoba untuk mendapatkan customer dengan cara melalui telepon. Contohnya misalnya oh, iya, iya, marketing-marketing oke. asuransi, kemudian Hmm. marketing-marketing yang menawarkan produk-produk di luar perbankan, itu biasanya disebut sebagai telemarketing. Kemudian ada juga yang namanya sekarang yang lagi booming dari tahun 2016-2017, itu adalah digital marketing. Digital marketing itu Wow, adalah marketing yang saat ini itu lebih mudah dan banyak diakses oleh masyarakat melalui sosial media kayak di Instagram, kemudian iya, TikTok, mungkin atau platform sosial media yang lain, di mana iya, biasanya digital marketing itu mereka memberikan produk-produk berupa endorsement kepada influencer atau selebgram untuk iya. memasarkan produk mereka. Nah, berbeda tipe marketing itu juga berbeda public speakingnya atau gaya bahasanya gitu. Iya, Kalau zaman dahulu biasanya kita hanya melihat iklan melalui televisi, iya. mendengar melalui radio, media cetak. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kita eh, lebih apa ya, lebih banyak sekali jenis-jenis yang bisa dilakukan untuk melakukan penjualan gitu kan. Bisa melalui e-commerce, kemudian bisa melalui Iya, atau platform yang lain. Nah, jadi berbeda jenis marketingnya, itu juga berbeda cara bahasanya. Terus bagaimana sih menjadi seorang marketing yang baik gitu ya? Menjadi seorang marketing yang baik, kita tuh harus menjadi seorang marketing yang pertama kita harus tahu dulu bahwa produk kita itu adalah produk yang baik, produk yang unggul, produk yang tidak iya, memiliki cacat apapun, dan kita harus bisa betul. meyakinkan bahwa produk yang kita miliki itu adalah produk yang terbaik di antara semua produk yang jenisnya sama.
Nah, Iya. bagaimana caranya untuk bisa menjadi marketing yang baik? Kita harus tahu dulu yang namanya produk kita. Produk kita itu seperti apa? Bisa dianalisis dengan menggunakan SWOT. Mungkin pernah dengar analisis SWOT, S, Oh, pernah, W, Kak. O, dan T. Iya, pernah dengar. Tapi mungkin udah lupa ya, karena udah lama gitu. Oke. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa produk kita baik atau tidak, kita harus bisa Iya. menganalisisnya itu dengan menggunakan SWOT tadi. Ada S, S itu adalah strength, Iya. kemudian ada W itu adalah weakness, kemudian ada O itu opportunities, Oh, dan iya. T itu adalah threats. Nah, yang kita harus tahu adalah bahwa produk yang kita miliki itu produk unggulan dengan cara kita analisis dengan SWOT tadi gitu. Iya. Yang pertama ada strength. Kita harus tahu dulu keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk serupa yang lain di pasaran itu apa Iya. gitu. Kelebihannya, Kak, ya. Jadi kelebihannya apa? Karena Iya. ini contoh nyatanya lucu aja sih. Misalnya kalau saya adalah seorang marketing mobil, Mm. mereknya dari T misalnya, mereknya T, perusahaan T. Tapi mobil saya mereknya M. Itu kan kayak nggak itu ya, kayak nggak balance. Maksudnya gini, kamu kerja memasarkan mobil T, tetapi kamu Iya. pakainya mobil merek M. Iya. Ada yang missing, ada yang salah gitu. Artinya kamu nggak percaya bahwa produk yang kamu punya itu adalah baik, Iya. memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk serupa. Nah, kalau dari hal seperti ini aja kita nggak mau pakai produk kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk menggunakan produk kita? Seperti Betul. itu. Nah, Setuju. jadi kita harus harus analisis dulu strengths-nya apa, baik dari segi desain mungkin, kemudian baik dari segi harga, kemudian dari keunggulan, kemudian dari Iya. apapun itu kita bisa bisa compare dengan produk yang serupa atau sejenis yang lainnya di pasaran gitu. Setelah kita mengetahui strength-nya apa, kita juga harus menganalisis kelemahannya apa. Kelemahan produk Iya. kita tuh apa? Kelemahannya misal dibandingkan dengan produk lain, ya kita bilang, oh modelnya ternyata produk lain mungkin lebih unggul. Oh mungkin Oh. harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk yang lain. Tetapi kalau kita bisa mengetahui bahwa kalau kita bisa beralasan kenapa produk kita lebih unggul dengan dari segi harga, kemudian bisa compare bahwa produk yang kita miliki itu sesuai Iya. dengan yang kita pasarkan, itu sebenarnya bukan menjadi sebuah kelemahan atau bukan menjadi sebuah weaknesses menurut saya gitu loh. Karena weaknesses itu adalah cuman cara pandangnya aja, cara Iya. pandangnya aja. Kalau kita mengetahui bahwa produk kita lebih banyak keunggulannya dibandingkan dengan kelemahannya, menurut saya kelemahan bukan sebuah ini ya, bukan sebuah big trouble atau problem sih Iya. seperti itu. Kemudian setelah mengetahui strength, kemudian mengetahui weaknesses-nya apa, kita harus lihat nih opportunities, peluangnya. Peluang itu kita bisa analisis produk ini kita pasarkan untuk siapa, target Iya. pasarnya siapa, apakah itu range usia millennials atau uh, up to 30 atau Iya. middle lower atau middle up. Nah, itu kita harus tahu nih opportunities-nya ini Iya. kira-kira kalau kita jualkan dengan harga seperti ini, kita harus tahu pangsa pasarnya itu di mana. Seperti Iya. itu. And the last one Nah, itu adalah threats. iya. Ada T itu threats. Threats itu ancaman. Ancaman itu ya kompetitor-kompetitor yang ada di luar kita itu pasti merupakan saingan sih untuk produk yang kita pasarkan. Tetapi kalau kita sudah menguasai bahwa kita sudah bisa menganalisis produk kita dengan baik, menurut Iya. saya ya itu bakalan jadi sebuah apa ya challenge ya untuk kita memasarkan Iya. produk kita seperti itu. Nah, Kak, wah luar biasa sekali. Berarti ada cara dan triknya untuk mengenal dengan kata SWOT gitu, Kak Ya, Chandra ya. SWOT. Nah, Benar-benar. misal nih Kak Chandra, saya menggarisbawahi yang dengan kata produk. Misal nih, pastinya kita pernahkah menemui konsumen dengan produk yang kita jual dan akhirnya dibeli oleh konsumen tersebut, dia komplain. Contoh, saya minum ini, kemudian konsumen itu protes atau mengeluh memberikan komplain, kok rasanya beda ya dari yang kemarin. Kemudian apakah ada respon khusus supaya dia tetap membeli barang kita atau bagaimana, Kak? Nah, ini mungkin pertanyaan yang simple, Kak Chandra ya. Kadang kan contoh kalau saya juga kalau menjual barang kemudian ada komplain seperti itu, kadang saya tidak ingin lagi menjual ke konsumen tersebut. Nah, itu bagaimana, Kak Chandra? Nah,
Kalau kita ngomongin masalah komplain, kemudian kita ngomongin masalah kritik, menurut saya ya itu hal yang Iya, wajar ya. Namanya kita nggak bisa serta-merta berkata bahwa produk kita 100% bagus. Ada yang namanya iya, failure. Failure itu adalah iya, kegagalan. Di mana ada produk-produk yang sebenarnya mungkin kualitasnya kurang baik dibandingkan dengan iya, produksi-produksi yang sebelumnya gitu. Kalau kalau Kak Surya pernah dengar kayak barang cacat iya, produksi, betul. kemudian tapi itu sebenarnya bukan barang gagal sih. Tapi Iya, untuk menghadapi komplain itu, iya, cara terbaik menghadapi komplain adalah dengan mendengarkan komplainnya seperti apa dan kemudian kita carikan solusi yang baiknya seperti apa. Nah, disinilah peran public speaking seorang iya, marketing menghadapi komplain. Kita ketika dihadapkan dengan sebuah komplain, kemudian dengan sebuah kritik, itu bukan bukan kita malah menjadi down atau even kita bakalan marah gitu iya, dengan kritikan iya. tersebut. Sejauh kritikan tersebut bukan apa ya, Membangun. bukan eh, bukan membangun sih. Kritikannya tidak mencela produk kita dengan membeberkan di sosial media, kemudian yang Iya, seperti betul, apa, betul, betul. seperti itu. Nah, di perbankan pun banyak banyak sekali nasabah-nasabah yang komplain gitu kan, kemudian mereka compare Iya, dengan produk yang lain, tetapi cara menghadapinya adalah dengan cara yang bijaksana seperti itu. Kita terima iya, masukannya, kemudian kalau memang kita harus iya, follow up, kita follow up. Jika memang kita tidak bisa menghandle itu sendiri, kita iya, bisa mengarahkan konsumennya itu langsung ke iya, bagian customer service-nya seperti itu, atau customer care-nya seperti itu. Tapi yang jelas menghadapi komplain itu bukan dengan cara yang marah-marah. Kalau seandainya iya, kita ngadepin betul. orang marah, kemudian kemudian kitanya balik marah, adanya orang Iya. nggak bakal mau pakai produk kita lagi seperti itu. Oke, Gitu luar Kak biasa. Surya. Oke, Kak Chandra, mohon izin untuk menyapa teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, ada Kak Dava Gaila, ada Kak Puput Dani, ada Kak Hafiz 30, ada Kak Suara Mas Dimas, ada Kak Raya, kemudian ada siapa lagi? Ada Kak Raya Raja Nata Soci, ada Kak Ria Puspita, ada Kak Eka Fatur, ada Kak Square Fans, SpongeBob-nya kemana ya? Kemudian ada Kak Hernando Dalimunte, Kak Roka, Sela Harisa. Wah, luar biasa banget yang bergabung hari ini, banyak banget, nggak bisa sebut satu-satu. Makasih banget pokoknya ya. Nah, yang tadi masalah menjadi seorang public speaker yang baik dalam dunia marketing. Nah, mungkin ada nggak Kak cara lain agar kita tidak hanya menjadi seorang yang dengan memberi komentar balik kepada konsumen kita? Ada nggak cara baik cara baik di sisi lain atau dengan teknik lain untuk menjadi public speaker yang bagus tuh seperti apa kalau versi menurut ala Kak Chandra? Karena kan bahwasannya setiap orang atau produsen yang menjual barang adalah seseorang yang memiliki inovasi tersendiri. Nah, kalau kita ingin menjadi seseorang produsen atau penjual sebuah produk yang bagus itu seperti apa? Tidak hanya dalam dunia marketing saja, tapi dalam dunia bisnis. Jadi, marketing dan bisnis memiliki sesuatu hal yang sama, saling bersinkronisasi. Nah, itu bagaimana, Kak Chandra? Marketing dan bisnis, sebenarnya gini, bisnis itu adalah eh, kegiatannya. Iya, Kegiatannya adalah berbisnis. Cara memasarkannya adalah marketing seperti itu. oke. Jadi kalau kalau bisnis dan marketing sebenarnya itu hal yang apa namanya, pasangan seperti itu ya. Iya, Nah, berpasangan ya. untuk memiliki sebuah public speaking yang baik bagi seorang marketing adalah yang pertama, yang kayak tas saya tadi, dia harus tahu dulu bahwa produk dia lebih unggul dibandingkan dengan produk yang lain. Dan marketing yang baik adalah marketing yang tidak akan pernah menjelekkan produk-produk orang lain, tetapi Iya, menonjolkan sisi keunggulan produk dia dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran. Seperti itu. Kemudian untuk menjadi seorang marketing yang baik, dengan public speaking yang baik, mereka harus punya strategi. Strategi yang bakal kita bahas siang hari ini itu ada 4, yaitu iya. reach. R, I, Read. C, dan H. Ada R, ada I, ada C, dan ada H. Apa aja Nah, sih? itu Yuk apa kita aja, kupas satu Kak? persatu. Nah, Nah, kita bakal kupas satu persatu nih. iya. Eh, Seorang marketing yang baik, dia harus memiliki yang pertama R. R itu adalah reason.
Reason. Iya. Reason itu adalah Oke, alasan. perlu dicatat nih Kak ya, sepertinya ya. Iya. Oke, lanjut, Jadi kalau lanjut. teman-teman Kak yang saat Chandra. ini, kalau ini tips banget buat teman-teman bisa digunakan ya untuk teman-teman yang mau memulai usaha, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dengan menggunakan yang pertama strategi R yaitu reason. Reason itu adalah kalau bahasa Indonesia kan alasan gitu ya. Iya, Nah, betul, betul Kak. kebanyakan dari marketing memiliki strategi yang salah, membuat seolah-olah bahwa marketing membutuhkan konsumen. Oke, itu memang benar bahwa kita membutuhkan konsumen untuk membeli produk kita. Tetapi seorang marketing yang baik adalah marketing yang bisa membuat konsumen itu membutuhkan produk kita, Iya, bukan kita yang membutuhkan, bukan kita yang membutuhkan si konsumen seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah tempatkan diri kita sebagai seorang konsumen, tempatkan diri kita sebagai seorang pembeli, tempatkan diri kita sebagai iya. seorang yang calon pembeli dari produk tersebut. Banyak dari orang biasanya menjadi seorang marketing itu adalah dengan cara yang konvensional, kata saya sih. Kayak yang, Iya. ayo Bu, tolong dong dibeli, silakan ini seperti itu. Iya, iya, betul, betul banget, Atau betul banget. misalnya dengan cara, dan yang lebih Iya. buruknya lagi biasanya mereka mencoba untuk menjelekkan produk orang lain. Oh, jangan beli produk yang itu Bu, produk kita aja, Hmm. produk yang itu kan gini, 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 gini. Nah, itu sebenarnya trik Menjelek-jelekkan yang jadinya salah. ya. Jadinya menjelek-jelekan dan itu adalah trik yang salah. Jadi Hmm. untuk teman-teman yang saat ini mau memulai bisnis dengan cara marketingnya adalah gunakanlah alasan yang bisa membuat si konsumen itu yang membutuhkan kita, bukan kita yang membutuhkan Iya, konsumen. Caranya iya. adalah dengan menonjolkan sisi kelebihan dari produk kita tersebut. Seperti itu. Karena menurut saya ketika kita mencoba untuk menjualkan produk tersebut dengan cara yang Ya. konvensional itu sepertinya sudah sudah nggak apa namanya sudah udah nggak bisa digunakan lagi karena waktu itu semakin berjalan, kemudian waktu juga semakin apa namanya kompetitif. Jadi kita harus memiliki hal-hal yang lebih inovatif. Jadi Ya. gunakanlah alasan-alasan yang membuat si konsumen itu membutuhkan kita. Kalau Ya. seandainya di antara teman-teman atau Kak Surya sendiri mungkin yang sekarang ini lagi nonton pernah ditelepon nih dengan seorang telemarketing dari perusahaan asuransi Oh, A betul. misalnya, Sering itu ya. saya, Kak. Itu nggak mungkin mereka tuh langsung telepon eh, dengan kata-kata yang langsung ngomongin ke premi, dengan kata-kata yang langsung ngomongin ke apa namanya ke segala hal Ya. yang berbau jualan. Dia pasti Halo, halo. Iya. Lanjutkan, Kak. Ya. eh, eh. Kalau kita pelajari dari seorang telemarketing, mereka tuh nggak bakal langsung ngomong premi, dia nggak akan langsung ngomong Ya. tentang bayar sekian, itu nggak bakal dia omongin di awal, tetapi dia akan menggunakan bahasa yang seperti ini. Halo, selamat siang dengan Bapak Surya Aditama, perkenalkan saya Chandra Wiguna Ya. dari perusahaan asuransi ABC. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Semoga selalu Ya. sehat ya Pak. Bapak sebagai nasabah kami yang terpilih, saat ini Bapak sudah bisa dilindungi dengan proteksi A, B, C, dan E. Bapak bisa Ya. di-cover dengan ini. Nah, padahal nanti endingnya itu adalah hanya dengan membayar sejumlah sekian. Seperti itu. Oh. Ya. Iya kan? Bukan dengan yang Bapak kami dari perusahaan ini, kami mau menawarkan produk asuransi, nanti Bapak bisa di-cover, Bapak bisa dia nggak bakal ngomong seperti itu gitu. Pasti dia bakalan ngomong, Bapak bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bapak sebagai nasabah prioritas yang terpilih dari perusahaan kami ingin menawarkan ini saat ini Bapak sudah bisa dilindungi, Bapak saat ini sudah bisa Iya. diproteksi. Pasti seperti itu dan itulah bahasa Iya, marketing betul. gitu. Beda lagi, beda lagi dengan bahasa digital marketing yang sekarang ini lagi booming banget di semua platform atau di semua media sosial atau e-commerce seperti itu. Contoh, Ya. misalnya ada produk nih, perempuan-perempuan itu kan biasanya paling suka tuh namanya produk-produk skincare ya. Entah cocok, Iya, entah betul. enggak sama mereka, tapi mereka itu paling gampang yang namanya kemakan iklan. Hanya dengan sekali pemakaian wajah glowing, hanya dengan sekali Langsung. pemakaian putih gitu kan. Padahal itu kan, nah itulah bahasa bahasa Asli, betul, marketing betul, betul. sebetulnya. Iya, iya, iya. Itulah bahasa Benar, marketing benar. gitu. Itulah Setuju. bahasa iklan gitu. Mm-mm. Persuading the customers, persuading the audience
seperti itu. Nah, Ya. ini yang harusnya kita pelajari untuk menjadi seorang marketing yang baik gitu. Kayak mana caranya kita bisa persuading bahwa mereka itu membutuhkan produk Hmm, kita seperti iya. itu. Siapa sih yang nggak Entah itu keiming-iming? kualitasnya Misalnya nggak siapa, tahu nanti. entah itu kita nggak tahu kualitasnya bagaimana, pasti itu bakalan jadi apa ya, Iya. senjata gitu loh. Karena yang namanya language, yang namanya bahasa itu tuh bisa membuat semua orang itu jadi percaya, oh ini bagus gitu loh. Apalagi kalau seandainya banyak gitu kan yang nge-repost atau banyak gitu Iya, yang iya, ini. iya, iya, Itu benar, itu benar, itu hal benar. yang paling mudah. Jadi beda bahasa itu beda juga, beda jenis tempat marketingnya itu juga akan berbeda dengan bahasanya Iya. seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah reason. Seorang marketing yang baik Reason. harus bisa membuat alasan bahwa yang membutuhkan produk ini adalah konsumen, customer gitu. Bukan kita yang membutuhkan konsumen, tetapi Iya. konsumenlah yang membutuhkan produk kita. Itu yang harus dipelajari Betul. yang pertama. Caranya bagaimana? Balik lagi, kita harus tahu bahwa keunggulan produk kita seperti apa. Kita harus tahu bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka bahwa produk yang kita miliki itu adalah produk terbaik dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang ada di pasaran. Seperti itu. Gitu, Kak Surya. Itu Nah, untuk kemudian yang kalau yang R ya. Nah, kalau yang I, kemudian I. C, H, Nah, tadi kita udah bahas yang reason. Kemudian ada yang kedua ada iya, I. I itu intimate. Intimate. Kita tuh harus iya, bisa membuat konsumen kita itu merasa nyaman terhadap kita. iya, Seperti itu. Misalnya saya adalah seorang marketing asuransi, saya sudah punya banyak sekali nasabah. Ketika saya sudah dapat, bukan berarti saya harus melepaskan mereka. Sudahlah terserah mereka mau ngapain, yang penting gue kan udah dapat. Nah, itu sebenarnya iya. bukan marketing yang baik. Marketing yang baik adalah marketing yang bisa memaintain si konsumen mereka, memaintain nasabah mereka, memaintain customer mereka. Bagaimana caranya bisa menjadi intimate gitu dengan si pengguna produk ini seperti itu. Jadi seorang marketing yang baik dia harus bisa intimate. Nah, bagaimana cara membuat mereka menjadi nyaman terhadap si marketing? Dia harus memiliki kemampuan berbahasa tadi seperti itu. Memiliki kemampuan berbahasa yang baik seperti itu. Kak, kayak mana sih dari tadi kok ngomongin caranya berbahasa yang Iya, baik, perbanyak iya, referensi, kemudian perbanyak membaca membaca peluang bisnis dan usaha, buku-buku yang seperti itu tuh kan sekarang banyak banget gitu. Atau misalnya kita bisa mendapat ilmu itu dari seorang role model yang menurut kita, oh ini oke banget nih cara marketingnya begitu. Sebenarnya perbanyak referensi sih seperti itu untuk yang menjadi bisa seorang kita marketing ambil yang contohnya gitu ya. kita bisa Ada ambil ya. contohnya. Benar banget. Kemudian ada C. C itu adalah care. Care itu peduli. Kita Iya, peduli, kita harus peduli terhadap konsumen kita. Kita harus mendengarkan mereka dengan baik, dengan ini. Walaupun sebenarnya mungkin keadaan kita lagi nggak baik, keadaan kita lagi banyak masalah, misalnya seperti itu. Tapi kita iya. tetap harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang marketing yang baik adalah marketing yang bisa peduli terhadap keluhan si konsumennya gitu. Harus bisa bisa mendengarkan, harus bisa apa ya? Mendengar apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan gitu. Jadi Betul. care. Jadi seorang marketing yang baik adalah seorang marketing yang peduli dengan keluhan si konsumennya. Keluhan. Ketika kita keluhan si konsumennya seperti itu Kak Surya. Dan yang terakhir itu adalah H. H itu adalah helpful. Marketing yang baik adalah marketing yang sangat membantu, yang sangat menolong. Penolong gitu Kak ya. Ya, Betul. harus bisa menolong gitu. Jadi ketika kita sudah mendengarkan keluhan mereka, kita sudah mendengarkan komplain mereka, kita harus bisa menjadi orang yang bisa helpful, bisa menolong si konsumen konsumen kita gitu. Bukan malahan jadi malah apa namanya eh, nggak care, nggak care gitu. Begitu. Nah, untuk memiliki Oke. kemampuan berbahasa yang baik, kita tuh memang harus perbanyak yang namanya membaca referensi atau menonton referensi atau membaca referensi banyak sekali sekarang kita lihat orang-orang yang mencoba untuk melakukan personal branding ya personal branding mereka terutama
terutama di sosial media, karena sosial media itu adalah hal yang paling mudah sekali diakses saat ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang ingin memulai bisnis dan usaha, saya sarankan untuk membuat sebuah produk yang tentunya harus baik, harus bagus, harus lebih apa ya, harus memiliki kelebihan dibandingkan produk sejenis yang ada di pasaran, dan dia juga harus memiliki kemampuan berbahasa yang bisa mengajak masyarakat atau mengajak orang lain untuk membeli produk mereka. Harus memiliki kemampuan berbahasa yang bisa persuading orang untuk menggunakan produk mereka. Seperti itu, Kak Surya. Wah, luar biasa sekali ya untuk teknik strategi yang sudah dibagikan. Nah, berarti strategi Rich ini benar-benar menunjang kita agar bisa memiliki komunikasi yang lancar Kak ya dengan pelanggan, customer yang memiliki keluhan ataupun kita persuading bagaimana cara kita memasarkan produk atau kita melakukan jalanan bisnis. Begitu Kak Sandra ya. Iya, benar banget. Benar banget, Kak Surya. Kita tinggal pilih kita mau jadi marketing yang tipe apa. Kalau kita tipe konvensional ya yang kayak biasa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih ada nih, ada pameran di Ya. mall, misalnya bagi-bagi brosur gitu kan. Kebanyakan, kenapa nih? Saya mau nanya, kenapa kebanyakan dari kita nggak mau ngambil, sorry, Iya. kenapa kita nggak mau ngambil yang namanya brosur dari si yang ya, mbak-mbak atau mas-mas yang ada di mall gitu, misalnya bagi-bagi brosur, kita pasti kebanyakan dari orang pasti nggak mau ngambil. Iya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Mungkin cara dia berbicara ya atau produknya masih belum memiliki standar yang khusus begitu Kak Chandra atau bagaimana? Karena karena biasanya orang-orang dengan surya marketing itu biasanya mereka itu Ya. sifatnya memaksa, paham nggak? Oh iya betul. Misalnya dibagi memaksa gitu, jadinya orang jadi takut. Orang nggak pengen coba, jadi dia malah pengen jadi takut seperti itu. Ayo Bu, silakan Bu, dicoba dulu Bu, nggak apa-apa Bu, gitu kan kayak orang jadi kayak kayak takut. Kalau seandainya mereka memasarkan itu dengan santai, kemudian dengan santun, Ya. mungkin orang bakal menanggapinya juga dengan tidak pressure gitu. Bayangkan Iya kalau betul. seandainya Kak Surya lagi jalan di mall, kemudian ada orang bagi brosur, tapi cara ngomongnya, ayo Pak, dicoba dulu aja Pak, nggak apa-apa Pak, ayo. Pasti kita kan jadi kayak, ini orang ngapain Iya. ya gitu kan? Pasti Iya kan iya. kita jadi takut gitu kan. Nah, Iya. kemampuan yang seperti itu tuh ya sebenarnya harus sudah nggak boleh lagi di apa namanya dilakukan gitu. Seandainya kalau kita memang dengan cara konvensional ya kita bagi aja. Permisi Bu, kita mau nawarin produk ini. Kalau nanti Ibu berminat, bisa Bu, stand kita ada di sebelah sana. Iya. Langsung aja dikasih tahu keunggulannya seperti apa. Begitu. Iya. Tapi jangan dengan cara memaksa. Jangan, Oke. nggak apa-apa Bu, dicoba aja dulu Bu, silakan Bu, nggak apa-apa Bu, gini segala macam. Itu orang jadinya kan kayak kayak afraid gitu ya, kayak takut gitu kan. Kemudian kalau kita Oke, mau Kak melakukan, Chandra, ya, berhubung berhubung waktu kita sangat terbatas, oke, kita lanjutkan lagi dengan pertemuan yang berikutnya. Nah, mungkin apa nih Kak Chandra closing statement-nya sebagai kita agar bisa menjadi public speaker yang bagus dalam dunia marketing dan bisnis bisa dibagikan Chandra ya. oke, terima kasih pokoknya untuk yang udah nonton live kita pada hari ini. Aku cuma pengen kasih tahu untuk kalian teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang melakukan yang sedang akan memulai bisnis, ingat bahwa melakukan sebuah bisnis itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang sulit. Jadi jangan pernah menyerah jika teman-teman yakin bahwa produk teman-teman itu adalah produk yang terbaik. Untuk menjadi seorang marketing yang baik, ingat bahwa kita harus memiliki kemampuan berbahasa yang rich. Yang pertama itu adalah reason, di mana kita harus bisa membuat si konsumen membutuhkan kita, bukan kita yang mengejar-ngejar konsumen. Kemudian ada I itu adalah intimate, kita harus bisa membuat si konsumen itu nyaman dengan cara memaintain mereka. Kemudian yang ketiga adalah C itu adalah care, kita harus peduli dengan semua keluhan mereka, komplain mereka, dan kritik mereka. Dan yang terakhir adalah H itu adalah helpful. Jadi kita harus membantu mereka dalam menghadapi komplain atau kritikan-kritikan tersebut. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita pada siang hari ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru buat teman-teman semua. Dan saya berharap semoga apapun yang dilakukan oleh teman-teman, bisnisnya bisa berjalan lancar, bisnisnya bisa berjalan dengan baik, dan
saya berharap bahwa teman-teman semua tetap terus berjuang, apalagi di tengah pandemi seperti ini, keadaannya Betul, tidak betul. pasti. Bukan berarti kita harus berhenti berkarya, tetapi ini merupakan sebuah em, apa ya, waktu kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa melewati ini semua. Tetap sehat, tetap stay safe, jangan lupa melakukan 5M supaya kita semua tetap Oke. selalu sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Chandra udah mau direpotkan, sudah mau disibukkan sama sobat-sobat Publish Pink Corner. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, Kak ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Sampai jumpa, salam sehat selalu, salam hangat untuk keluarga yang di rumah, lancar rezeki dan sukses selalu. Oke, Kak Chandra, terima kasih. Boleh Amin, amin, amin. silang, Kak ya. Sampai jumpa. Ya, See you. terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Wah, luar biasa banget yang sudah dibagikan oleh Kak Candul ya. Untuk teman-teman yang ingin update informasi, ilmu, dan pengalaman cerita, tetap stay tune, follow IG-nya Kak Chandra, dan follow IG Public Speaking Corner. Jangan sampai kelewatan ya untuk mengikuti informasi selanjutnya. Apa sih yang seru di Public Speaking Corner ini? Saya, Surya Ditama, terima kasih. Mohon pamit undur diri. Bila ada salah kata, mohon maaf. Apapun yang terjadi hari ini, tetap kuat, stay tune. Keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.